Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah sekarang di rumah dan juga di berbagai tempat, terimalah salam kami, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan menginang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah jikalau kita mengikuti ibadah dari rumah, buatlah suasana di rumah itu seperti di gereja. Artinya kita sedang dalam pergumulan bersama, oleh karena itu biarlah ketika kita beribadah, buatlah suasana, baik soundnya dan suasana di rumah, supaya kita bisa menikmati dimanapun tempat kita beribadah, kita menikmati hadirat Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, dan biarlah juga firman Tuhan kita boleh pelajari seksama dari Markus 6 pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian tertulis dalam Injil Markus. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian jauh tertulis dalam Injil Markus 6 ayat 6b sampai 13. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas minggu ini berbicara tentang bahwa kita semua diutus dan dipanggil terlebih dahulu, lalu diutus oleh Tuhan ke tengah dunia. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengutus? Kenapa ada pengutusan itu? Apakah Tuhan bergantung kepada pelayanan yang dilakukan oleh manusia? Supaya ini juga kita semua yang terlibat dalam pelayanan, siapapun kita, jangan menganggap kita ini hebat kalau terlibat dalam pelayanan, tidak. Mengapa Tuhan mengutus? Kalau kita pelajari, kita perhatikan panggilan Yesaya, panggilan Yeremia, panggilan Yeskiel. Apalagi kalau kita saksikan panggilan, kalau kita baca di Yeskiel dan di kitab Yesaya. Bukankah ketika Yesaya dipanggil, dia menyaksikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, duduk di atas tahta kerubim dan serafim, bahkan berterbangan. Dan melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya mengatakan seolah-olah, aduh, gawat, aku telah melihat kemuliaan Tuhan dan aku akan mati. Saudaraku, mari kita saksikan siapakah manusia kita yang dalam daging ini, dalam keberdosaan kita bisa bertahan dalam kekudusan Tuhan.
Oleh karena itu pertanyaan Tuhan kepada Yesaya, pertanyaannya, siapa yang akan kuutus? Isi dogabe pardalan nami. Yang mau disampaikan bahwa Tuhan mengutus bukan supaya hal yang sensasional. Bukan masalah pangkat, bukan masalah saya tampil. Dan Yeskiel dikatakan dalam Yeskiel epistel kita tadi, bahwa inti dari pengutusan itu adalah supaya bangsa ini, dunia bumi ini tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Artinya ada Tuhan yang hidup yang menyaksikan keberadaan kita, keberadaan dunia ini. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, kalau Tuhan mengutus bukan berarti ini adalah suatu tontonan. Dan ini yang menarik dari pengutusan Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengutus 22 orang. Dan yang mau diberitakan adalah kerajaan Allah dan pertobatan. Artinya apa? Kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Yang pertama mau disampaikan, beritakanlah kepada dunia ini. Kalau dalam konteks Markus perjanjian baru di awalnya ya, Amanginang 400 tahun lebih umat itu bertanya-tanya, mengapa tidak ada lagi nabi di tengah-tengah kita? Dan di sini menariknya, mereka diutus 22 orang ke setiap daerah. Tujuannya apa? Untuk memberitakan Tuhan tahu kok keberadaan kita. Beritakanlah bahwa Allah di tengah kita. Supaya apa? Bertobat. Bertobat berarti mengarahkan kembali hati kepada Tuhan. Dan mengarahkan hati kepada Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Makanya berita tentang kerajaan Allah yang telah datang itu diiringi dengan pengusiran setan. Diberi kuasa dan juga penyembuhan. Dan ini menjadi berita yang luar biasa. Kehadiran Yesus adalah bahwa bukti Allah yang hidup itu memperhatikan umatnya. Yesus mengutus 2 orang setiap murid, 22 orang ke setiap daerah. Tujuannya ini supaya memberitakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, mau memberitakan bahwa Allah itulah Raja yang berkuasa atas kehidupan. Di tengah dunia yang membelenggu banyak hal kehidupan setiap orang. Berita tentang Allah ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah dunia ini. Mau mengatakan kita bisa memilih untuk mengikuti siapa. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, kita bayangkan. Memang ini pengutusan ini kepada 22 orang murid supaya berangkat dari 12 orang itu ke seluruh daerah. Tujuannya supaya memberi berita yang baik. Lihatlah keadaan kita sekarang. Prinsipnya tetap sama. Bahwa Tuhan mengutus supaya ada yang memberitakan kehadiran Tuhan itu sendiri di tengah-tengah dunia ini. Dan ini berita sukacitanya Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus memanggil kita dan mengutus kita juga untuk melakukan hal ini. Semua umat dipanggil dan diutus di dunia ini. Oh saya kan orang biasa, dang partohona nau. Amanginang. Tidak semua orang dipanggil menjadi percaya dan tidak semua orang gampang dengan percaya. Bahkan banyak yang menolak berita tentang Yesus sampai sekarang ini. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita dipanggil dan diutus juga. Bukankah kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus? Bukankah tugas kita bersama sekarang ini adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah? Nah oleh karena itu mari kita pelajari dari ayat ini, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa yang pertama ketika Tuhan memanggil kita,
dan mengutus kita. Yang pertama sekali mereka dan kita juga, para murid Yesus dan kita juga mau hidup sebagai murid-murid Yesus. Kalau murid Tuhan, ini bukan seperti siswa. Kalau dalam bahasa Inggris bukan disebut sebagai student. Bukan, tetapi disciples. Artinya bahwa ada disiplin tertentu yang harus diikuti. Menuruti disiplin Tuhan. Dan ini yang diutus mereka ketika dipanggil, mereka belajar dan diutus dengan diberi kuasa. Di ayat 7 dikatakan mereka diberi kuasa untuk roh-roh jahat dan berpesan. Disiplinnya luar biasa. Tidak membawa apa-apa kecuali tongkat. Nah loh, kenapa bawa tongkat? Supaya Amanginang jemaat yang kasih Tuhan, kalau di zaman itu perjalanan memang membutuhkan tongkat. Tongkat bisa berguna untuk membantu dalam perjalanan yang sulit dan juga menghadapi hewan buas atau ancaman di jalan. Tongkat sangat berguna. Yang kedua, disampaikan bahwa jangan membawa apa-apa. Ini mau bicarakan bahwa menjadi murid Tuhan, kalau kita sebagai murid Tuhan, murid Tuhan Yesus berarti kita mau mengikuti disiplin itu. Yang pertama sekali komitmen untuk percaya penuh kepada penyertaan dan penyediaan Tuhan. Amanginang jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa percaya akan penyertaan Tuhan? Tuhan kan gak kelihatan, banyak orang bilang gitu. Di mana Tuhan ketika aku mengalami masa-masa sulit? Di mana kehadiran Tuhan ketika saat ini kita sedang banyak yang mengalami kesulitan? Di mana Tuhan saat aku mengalami sakit? Gimana yang kasih Tuhan? Tuhan hadir, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Menjadi murid Tuhan berarti kita mau percaya kehadiran Tuhan adalah lewat rohnya, dan Tuhan tidak terbatas, bukan? Dia maha hadir. Sebagaimana dia hadir sekarang di rumah kita saat kita beribadah, dia juga bersama saudara kita yang sakit. Dia juga bersama orang yang sekarang dalam kesusahan. Karena Tuhan adalah roh. Kita beruntung. Kita punya Allah yang hidup itu adalah roh. Dan dia tidak terbatas, berarti dia mampu hadir dalam setiap keberadaan kita. Tuhan menyertai kita. Tapi Tuhan juga mau pakai sumber daya yang ada pada kita supaya kita berjalan dan mau menghadapi tantangan. Menjadi murid Tuhan berarti tidak cengeng, karena komitmen itu akan membawa kita untuk berani menghadapi tantangan dalam perjalanan hidup. Yang kedua, tidak boleh memakai alas kaki dan juga jangan bawa dua baju dan segala sesuatu yang disebutkan tadi. Berarti mau juga percaya akan penyediaan Tuhan dan hidup sederhana. Kesederhanaan adalah keterbukaan kita akan keberadaan diri sendiri. Dan sebagai rasa syukur karena penyediaan Tuhan. Di tengah dunia yang berlomba untuk hedonis, di tengah dunia yang berlomba untuk menjadi lebih, dan lebih, murid Tuhan diajari disiplinnya. Hiduplah dalam solidaritas, kesederhanaan. Makanya ucapan bahagia Tuhan yang pertama sekali dikatakan, berbahagialah mereka yang miskin. Miskin di situ bukan tidak ada harta artinya, tapi miskin dalam roh. Artinya rohnya tetap membutuhkan Tuhan. Hatinya tetap terbuka untuk penyediaan Tuhan. Pun mengalami kegagalan, bangkrut mungkin. Jiwanya tetap terbuka dan solider bersama orang lain. Dan percaya akan penyediaan Tuhan. Amanginang ini tantangan kita, bukan? Maaf, saya harus buka masker napaknya. Bahwa Amanginang jemaat yang kasih Tuhan, ketika kita merasa saya punya sesuatu di tangan, in control, yang bisa saya kontrol, saya siasati, saya lebih percaya pada diri saya sendiri daripada Tuhan.
Dan seringkali kita tidak sadar, Tuhan mau mengingatkan kita ketika kita dikembalikan ke nol. Dan orang mengatakan banyak nol itu berarti tidak apa-apa dan tidak berarti apa-apa. Padahal kalau dalam ilmu matematika, bilangan nol itu bilangan yang hebat. Kenapa? Bilangan yang dibagikan dengan nol itu tidak dapat definisikan. Bahkan dikatakan tidak terduga. Sesungguhnya ketika kita hidup dalam kesederhanaan, bahkan mungkin kita dibuat Tuhan kembali ke nol. Amang-inang, ini adalah suatu kesempatan bagi kita menikmati pertolongan Tuhan. Disitulah kita mau lebih berserah kepada Tuhan. Dan murid Tuhan disuruh supaya apa? Percayalah dan menyerahkan kehidupan sebagai murid Kristus, berarti percaya akan penyediaan Tuhan. Jangan takut ketika kembali ke nol. Dan ini yang penting sekali mengingat. Kenapa? Orang takut, apalagi di zaman ini. Memang kita butuh uang pasti. Dan saya tidak bilang kita harus membuang uang, bukan. Tetapi mau dikatakan gini, kenapa ada hari Sabat? Apa itu Sabat? Mengapa kita perlu kembali kepada Tuhan? Yang saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan, kalau kita dipanggil dan diutus, berarti kita bersedia sepanjang hidup kita mau kembali kepada Tuhan. Pun dengan keberadaan yang berada, ketika kita kenyang atau lapar, ketika kita sehat atau sakit, dalam semua keberadaan. Sebagai murid Kristus, Tuhan mau mengajarkan kepada muridnya, percayalah pada penyediaan Tuhan. Amang-inang, percaya kepada penyediaan Tuhan bukan berarti tidak bekerja apa-apa. Tapi justru disuruh berangkat dengan yang ada. Sedikit yang ada. Tetapi akhirnya melihat sendiri, membuktikan sendiri. Ketika kita nol, kita melihat Tuhan menyediakan segala hal. Amang-inang jemaat yang kasih Tuhan, yang berikutnya, kalau engkau masuk ke suatu tempat sebagai murid Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan. Masuk ke suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat lagi. Ini mau dikatakan apa? Bersahabatlah. Engkau menjadi bersahabat bagi semua orang. Ketika kau masuk ke rumah orang, beri salam. Maulah Batak, horas. Dari filosofi Batak, horas berarti dauma beguna neng mamolgak kamu. Dauma kamara dok sahid. Jauhlah itu semua dan kiranya engkau hidup sejahtera. Berarti sama dengan artinya dengan arti kata salum. Memberi salam kepada orang lain berarti memberikan berkat. Dengan kata lain, dengan ucapan dan kehadiran kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan menyuruh para muridnya untuk menuruti disiplin Kristus dengan menjadi sahabat bagi semua orang. Dan juga yang keempat, dikatakan kalau engkau ditolak jangan tawar hati. Kebaskanlah debu yang ada di kakimu supaya itu menjadi peringatan atas mereka. Kalau kita baca di Matius 10 ayat 15, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mengebaskan debu berarti sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Enggak urusan kita untuk menghakimi, tapi biar itu serahkan kepada Tuhan. Dan jikalau masih ada yang mau berdoa, doakan dulu kota itu. Amang-inang, jikalau kita mengingat bahwa tanah Batak juga pernah menolak pemberitaan Injil. Tapi puji Tuhan, tanah Batak juga tetap walaupun demikian sampai berita. Dan kita sampai sekarang. Yang mau disampaikan demikian. Kalau terjadi penolakan jangan gara-gara emosi atau perasaan lalu mengebaskan. Tapi biarkan serahkan kepada Tuhan. Doakan saja kota itu. Artinya kau tidak akan diutus lagi ke situ. Amang-inang jemaat yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, murid Kristus, menuruti disiplin Kristus. Berarti mau mengikuti arahan Tuhan. Dan yang kedua, sebagai hidup sebagai murid Kristus, berarti mau mengikut Kristus. Kalau mengikut berarti berjalan di belakangnya, bukan? Berjalan di belakang Kristus. Tuhan jalan ke sana, kita ikut ke sana. Ya kan? Kalau Tuhan jalan ke gunung, kita naik ke gunung. Tuhan jalan. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus
menjalani jalan derita dan sengsara. Sebagai murid Tuhan, kita yang menjawab, berarti kita juga harus ikut ke sana. Kalau Tuhan Yesus sampai kepada salib, berarti kita juga harus sampai ke sana. Nah, yang dohono di sini. Amanginang jemaat yang dikasih Tuhan, mengikut Tuhan dalam setiap keadaan, berarti kita mau lihat dan pandang arah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memberi hati ternyata. Dan yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Allah berarti kita mau memberitakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, bukan? Supaya ada kehidupan, bukan kebinasaan. Nah, oleh karena itu, kehadiran kita gereja Tuhan di muka bumi ini, jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa kita adalah murid Tuhan. Banyak hal Tuhan mau disiplinkan kita. Ini bukan soal nyaman kita lagi atau tidak. Kan banyak orang seperti itu. Udah gak nyaman rasanya, ya udahlah. Atau seenak kita atau enggak. Ukurannya ini gak betul lagi. Kita ukur diri segala sesuatu dengan pikiran kita toh. Padahal menjadi murid Tuhan berarti ketika kita mengikuti disiplin Kristus, kita mau pikiran Tuhan yang mau kita laksanakan. Bukan pikiran kita toh. Tapi kita pakai hikmat yang Tuhan beri untuk melaksanakan pemberitaan Injil Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah pergumulan hidup kita. Kita sedang dalam masa sulit dalam artian karena pandemi ini. Gak ada yang minta, gak ada yang mau. Apalagi sekarang PPKM darurat dan ada pembatasan di mana-mana. Nah, bagaimana kita melakukan pengutusan di tengah keadaan sekarang? Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama firman Tuhan mau menyampaikan, mari memberitakan kasih Tuhan berarti kita mau memelihara kehidupan. Peliharalah kehidupan. Dengan cara bagaimana? Menjaga diri kita sendiri, menjaga kehidupan kita sendiri dan komunitas kita. Artinya ketika sekarang sedang dibatasi, semua isolasi dirilah katanya. Perintahnya semua mengisolasi diri. Yang bukan sekedar, bukan hanya yang sakit, yang sehat juga isolasilah diri. Mengurangi kegiatan masyarakat. Yang mau disampaikan demikian. Dengan kita mau dibatasi dan membatasi diri, kita sedang memelihara kehidupan. Memang benar gak enak, harus di rumah terus, ya kan? Tapi dengan demikian kita sedang memelihara kehidupan. Dan juga yang kedua, dengan demikian kita bisa saling membantu kok. Kita bisa saling membantu tentang kehidupan. Dan juga di RT RW, di tempat komunitas di mana kita ada, mari lebih tanggap. Tanggap dengan keberadaan. Harus sadar konteks. Orang Kristen harus sadar konteks. Jangan tidak peduli dengan konteks. Oleh karena itu setiap tempat di mana kita berada sesungguhnya Tuhan sedang utus kita ke sana. Mari saling membantu, saling menghibur. Dan kita pergunakan karunia-karunia yang ada, teknologi yang ada. Pertemuan bisa dilakukan dengan Zoom. Kita bisa berdoa bersama lewat Zoom. Kita bisa lewat banyak bahkan aplikasi-aplikasi pertemuan. Saudaraku, Amanginang, di tengah pandemik ini, justru mari kita ketika kita dalam kesendirian, yakinlah kita tidak sendiri. Tuhan hadir bersama kita. Dan saudara-saudaraku yang sedang sakit, mengalami gejala-gejala, firman Tuhan mengingatkan kita adalah murid Tuhan. Dengan menjadi murid Tuhan berarti kehidupan kita, mari ikuti disiplin Tuhan. Dan di bagian situ, selalulah nikmati hadirat Tuhan. Banyak berdoa, ibadah, nikmati saat yang ada dengan iman dan rasa syukur. Supaya imunitas bertambah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan hadir bersama kita. Oleh karena itu, marilah di tengah pandemi ini sebagai jemaat Kristus, murid Kristus, kita juga masih diutus untuk memberitakan kebaikan Tuhan dengan menggunakan karunia-karunia yang ada, baik teknologi, keberadaan kita, keterbatasan kita, kesederhanaan kita, dan hati yang gembira untuk melayani satu dengan yang lain.
mau membantu dan menghibur. Saya tahu dan kita semua tahu keadaan sedang tidak baik, tetapi kebaikan Tuhan itu selalu di semua tempat dan semua keberadaan. Oleh karena itu beritakanlah kebaikan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Engkau memanggil kami bukan karena keberadaan kami lebih daripada yang lain, tetapi karena Tuhan mau memakai keberadaan kami dan segala keberadaan kami karena kuasa-Mu dan karena kemurahan-Mu untuk memberitakan kehadiran Tuhan. Bapa di surga, pakai hidup kami untuk memberitakan kehadiran-Mu, kasih-Mu di tengah pandemik ini, supaya dan kiranya dengan doa, dengan kesehatian, dengan menggunakan karunia-karunia yang ada, dengan mau saling menghibur, kami memelihara kehidupan yang Tuhan telah berkati ini. Bapa di surga, tolonglah setiap anak-anak Tuhan, baik yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah, secara khusus kami bersatu hati di tengah pandemi ini yang melanda bumi ini. Tuhan, sembuhkanlah bumi ini, sembuhkanlah negeri ini, sembuhkanlah kota di mana kami berada. Dan kami berdoa, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit karena paparan virus corona. Dan terlebih lagi kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami kedukaan. Ya Tuhan, Engkau yang sumber kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak dari Inang, Natalia. Kiranya Tuhan berkati satu persatu, baik sedang yang dirawat maupun yang berada di daerah yang lain. Kami percaya pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup. Kasih Tuhan lebih dari cukup. Tuhan tolong mereka. Kami bersama berdoa untuk jemaat-Mu yang isolasi di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, jamah setiap tubuh, berikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa, Tuhan, akhirilah pandemi ini dengan kuasa-Mu. Pakai semua anak-anak Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Dan semua yang bekerja sebagai tenaga medis, pengambil kebijakan, dan semuanya Tuhan, sumber daya yang ada, karunia yang ada, beri kekuatan untuk mampu mengendalikan pandemi ini. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Hidup kami adalah milik-Mu dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-Mu untuk lebih memikirkan dan memakai karunia-karunia roh yang Tuhan telah berikan, supaya pelayanan juga tidak terhambat karena pandemi ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.